Badan kekar umurnya tua, bawa pedang bukanlah petani. Apa kabar hadirin semua? Selamat datang di podcast kami. Hari ini saya akan membahas sindrom baru. Dan untuk membahas ini, saya mengundang narasumber, bukan satu, bukan dua, tapi 3 sekaligus. Langsung saja kita panggil Olivia, Catherine, dan Chavia. Kembali lagi bersama saya sebagai host, nama saya Cynthia Cheng, dan di sini saya sudah membawa para narasumber bersama saya. Tapi pembahasan kita kali ini sangat penting untuk kita bahas, karena penyakit ini termasuk penyakit langka. Langsung saja kita bahas tentang sindrom baru. Nah, sepengetahuan saya nih, sindrom Barlow atau yang biasa kita sebut dengan prolapse katu mitral adalah kondisi katu mitral yang menebal, menyembul, kembali ke dalam atrium atau serambi jantung. Terkadang kondisi ini menyebabkan darah masuk kembali ke dalam serambi dari ventricle dan regurgitasi katu mitral. Prolapse katu mitral seringkali tidak menyebabkan kematian dan tidak memerlukan pengobatan atau perubahan gaya hidup. Penyakit ini bisa dialami oleh semua kalangan usia dan jenis kelamin. Namun, wanita cenderung lebih sering terkena daripada pria. Menurut kalian bagaimana? Jadi hal yang pertama yang akan saya jelaskan kepada teman-teman adalah penyebab dan gejala yang terjadi pada orang yang mengidap penyakit sindrom Barlow. Jadi menurut American Heart Association, penyebab paling umum dari sindrom Barlow adalah dalam katup yang mengolah secara tidak normal. Seseorang bisa saja didorongkan dengan risiko terkena FVP atau bisa juga disebabkan oleh suatu masalah seperti penyakit jaringan ikat, misalnya sindrom Marfan. Prolapse katu mitral atau sindrom Barlow yang menimbulkan gejala pada beberapa orang. Jika adanya gejala, orang yang terkena tidak akan mengalami kondisi yang parah. Penyakit ini termasuk ringan dan berkembang secara bertahap. Ada beberapa gejala di valve prolapse, yaitu yang pertama kecemasan, yang kedua hembusan dalam napas, yang ketiga tekanan darah jadi rendah, keempat nyeri pada dada, kelima pusing, keenam gampang kelelahan, dan yang terakhir adalah arrhythmia atau detak jantung tidak teratur. Nah, kan tadi kita sudah mendengar nih penjelasan tentang penyebab dan gejala prolapse katu mitral. Selanjutnya kita akan mendengarkan cara mendiagnosa prolapse katu mitral dari Olivia. Untuk mendiagnosis prolapse katu mitral bisa dilakukan dengan mendengarkan detak jantung melalui stetoskop. Jika mendetak prolapse katu mitral, akan ada bunyi klik terdengar melalui stetoskop. Selain stetoskop, juga ada cara lainnya. Yang pertama itu ada ekokardiogram, dan yang kedua ada ronsen dada. Yang ketiga ada elektrokardiogram. Yang keempat ada kateterisasi jantung. Lalu apakah ada cara pengobatan untuk mengobati penyakit ini atau ada obat yang dapat menyembuhkan penyakit ini? Jadi untuk pengobatan sindrom ini bisa melalui obat-obatan yang juga dalam metode operasi. Obat-obatan mungkin dibutuhkan untuk mengatasi detak jantung tidak teratur atau komplikasi lain dari prolapse katu mitral. Ada obat pemblokir beta, lalu ada pil air atau diuretik. Lalu selain obat-obatan tadi, ada juga pengencer darah atau antikoagulan dan antibiotik. Selain obat-obatan juga ada dengan metode pembedahan atau operasi. Kebanyakan penderita prolapse katu mitral tidak memerlukan pembedahan. Namun pembedahan mungkin disarankan jika prolapse katu mitral menyebabkan regurgitasi katu mitral parah, baik mengalami gejala ataupun tidak. Pembedahan untuk katu mitral yang sakit atau rusak mencakup perbaikan katu mitral atau penggantian katu mitral. Perbaikan dan penggantian katu dapat dilakukan dengan operasi jantung terbuka atau operasi invasif minimal. Pembedahan invasif minimal melibatkan jahitan yang lebih kecil dan kehilangan darah yang lebih sedikit serta penyembuhan yang lebih cepat. Jika perbaikan katu mitral tidak memungkinkan, katu dapat diganti. Selama proses penggantian katu mitral, ahli bedah mengangkat katu mitral dan menggantinya dengan katu mekanis atau katu yang terbuat dari jaringan jantung sapi, babi atau manusia. Kadang prosedur kateter jantung dapat dilakukan untuk memasang katup diganti ke dalam katup jaringan biologis yang tadi berfungsi dengan baik. Ini disebut prosedur katup dalam katup. Maaf jika kami memiliki kesalahan kata dan kata-kata dalam penyampaian kami. Saya serahkan kembali lagi kepada host. Jadi ya terima kasih bagi para narasumber yang sudah membagikan ilmunya. Sekian dari podcast kami, semoga ilmu yang kalian bagikan bermanfaat bagi para penonton dan terima kasih.